Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soleh dan Soleha hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ananda Soleh dan Soleha harus tetap semangat meskipun kita belajarnya dari jauh. Nah, Ananda Soleh dan Soleha mohon disimak video ini dari awal hingga selesai. Nah, yuk Ananda Soleh dan Soleha, kita buka dulu pelajaran kita kali ini dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita masih belajar tema 1, subtema 3, tentang hidup rukun, kerukunan di sekolah. Nah, coba perhatikan. Apakah antum semua masih ingat apa bunyi sila ketiga Pancasila? Ayo, apa ya bunyi sila ketiga Pancasila? Nah, bunyi sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia yang ditandai dengan tanda pohon beringin, ya. Nah, sebelumnya ayo kita ingat-ingat lagi tentang Pancasila serta lambangnya. Nah, coba dilihat. Pancasila. Nah, Pancasila itu terdiri atas 5 sila. Ada 5, coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini ada gambar burung Garuda ya. Burung Garuda. Di bawahnya ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Biarpun berbeda-beda, tapi tetap satu juga. Biarpun ada yang orang Medan, orang Madura, orang Padang, orang Jambi, orang Bali, kita sama, satu. Satu Indonesia ya. Gak ada perbedaan di Indonesia, semuanya sama kita. Nah, di dalam sini, antum bisa lihat bentuk ini. Nih, di sini ada 5 simbol dari setiap sila dalam Pancasila. Yuk, kita beralih ke sini. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, ditandai dengan lambang atau simbol bintang. Nah, yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, ditandai dengan tanda rantai. Yang ketiga adalah Persatuan Indonesia yang ditandai dengan pohon apa sayang? Pohon beringin. Nah, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah kepala banteng. Nah, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ditandai dengan apa ini? Padi dan kapas. Antum semua harus ingat sila-sila dalam Pancasila ini. Nah, nanti semua sila ini ada pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari agar kita menjadi masyarakat, jadi warga negara yang baik, ya nak ya. Nah, yuk disimak lagi. Di sini Ibu punya 6 gambar ya. Antum bisa lihat di sini ada 6 gambar dengan gambar yang berbeda-beda. Nah, pertanyaannya adalah mana sajakah yang termasuk pengamalan sila ketiga? Ayo, mana yang termasuk pengamalan sila ketiga? Coba antum lihat. Tebak ayo. Yang mana saja yang termasuk pengamalan sila ketiga? Persatuan Indonesia. Iya, pintar. Yang termasuk pengamalan sila ketiga, Persatuan Indonesia adalah yang B, yang C, dan juga yang D. Ya, ada 3. B, C, dan D. Mengapa B, mengapa C, mengapa D termasuk pengamalan sila ketiga atau Persatuan Indonesia?
Yang B ini nak, kalau antum perhatikan, ini adalah gambar suasana anak-anak sedang sama-sama membersihkan ke kelas. Di kelas itu ada yang namanya jadwal piket. Setiap orang atau setiap siswa yang mendapatkan jatah piket wajib hukumnya untuk sama-sama membersihkan kelas. Nah, misalkan ini namanya Andi, Rahmat, sama Ahmad sedang piket kelas. Nah, wajib mereka bertiga ini untuk sama-sama membersihkan kelas. Sama-sama berarti bersatu, ya. Nah, inilah menunjukkan persatuan Indonesia, ya. Persatuan di kelas, ya nak ya. Nah, kemudian kenapa yang C termasuk pengamalan sila ketiga? Ini menunjukkan sebuah kerukunan, nak. Kerukunan ketika bermain. Mereka bermain bersatu, nak. Tidak ada yang bertengkar. Kalau antum lihat di sini kelihatan kalau di sini mereka akur dan bersatu. Nah, ini menunjukkan pengamalan sila ketiga. Nah, yang terakhir dari gambar ini yang menunjukkan pengamalan sila ketiga adalah gambar D. Antum lihat ini ada 3 orang anak yang menggunakan pakaian atau atribut para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Pas ini, bulan Agustus, bulannya kemerdekaan Indonesia. Kita sudah sampai di bulan Agustus. Nah, ada yang bawa apa? Ada yang bawa bendera merah putih, Masya Allah. Ada yang bawa bambu runcing. Ada yang bawa senjata, tapi pakai topi Pak Tani. Nah, gambar ini menunjukkan sebuah persatuan di mana Indonesia ini mendapatkan atau memperoleh kemerdekaan itu berkat perjuangan semua masyarakat Indonesia. Ya, tanpa terkecuali petani, ustadz, kiai, semuanya ikut dalam perjuangan Indonesia yang menunjukkan sikap persatuan Indonesia alias sila ketiga, ya sayang ya. Jadi yang menunjukkan sila ketiga dari ke-6 gambar ini adalah B, C, dan D. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah, Bu Susi, ini yang gambar yang A ini menunjukkan pengamalan sila keberapa ya? Nah, coba antum perhatikan. Gambar anak sedang melaksanakan sholat. Sholat itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti gambar ini menunjukkan pengamalan sila pertama yang bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini sila pertama ya, nak ya. Tuhanan yang Maha Esa. Nah, kemudian yang E. Yang E ini antum lihat ada gambar yang menunjukkan seorang anak soleha yang berbaik hati memberikan sebuah kotak. Sepertinya ini kotak makanan. Dia sedekah makanan sama seorang laki-laki tua. Nah, ini menunjukkan jiwa sosial. Jiwa pedulinya kepada orang lain. Kepeduliannya ditunjukkan dengan bersedekah kepada seorang kakek. Nah, ini menunjukkan sila keberapa ya? Iya, ini menunjukkan pengamalan sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sosial ya. Nah, yang F ini menunjukkan ada seorang guru sepertinya sedang melaksanakan diskusi atau sedang berdiskusi ya sama anak muridnya. Nah, gambar ini menunjukkan sila keempat. Bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Paham? Insya Allah sampai sini paham ya. Nah, kalau antum sudah tahu semua silanya dari sila pertama sampai sila kelima, semoga antum bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, anak ya. Nah, kemudian dalam kehidupan sehari-hari, kita sering sekali menggunakan kalimat perintah. Nah, kalimat perintah.
Umi, tolonglah Umi ambilin buku adek. Nah, itu kan perintah. Lalu Umi bilang, Andi, bukalah jendela rumah kita. Nah, bukalah jendela rumah kita. Itu sebuah kalimat perintah. Nah, terus apa itu kalimat perintah? Perhatikan. Kalimat perintah merupakan kalimat yang berisi perintah untuk melakukan sesuatu. Kalimat perintah merupakan kalimat yang berisi perintah untuk melakukan sesuatu. Nah, Ibu rasa antum semua pernah melakukan atau mengucapkan kalimat perintah ini. Ya? Nah, dalam kalimat perintah kita punya dua ciri. Dua ciri yang menunjukkan bahwa sebuah kalimat itu adalah kalimat perintah. Ciri yang pertama adalah kata di awal kalimat menggunakan akhiran lah. Kata di awal kalimat menggunakan akhiran lah. Misalnya, masuklah. Nah, ada lahnya ya. Tutuplah. Nah, ada lahnya juga. Dan bukalah. Nah, selain kata-kata ini, ada lagi nggak Bu Susi? Ada, banyak ya. Bukalah, tutuplah, tolonglah, kuncilah. Banyak sekali. Nah, ciri kalimat perintah yang kedua adalah tanda baca yang ditandai kalimat perintah selalu diakhiri dengan sebuah tanda. Tanda apa ini? Tanda seru, ya, ingat. Jadi ada dua cirinya. Pertama, kata di awal kalimat menggunakan kata lah. Kata lah, akhiran lah. Kata di awal kalimat menggunakan akhiran lah. Yang kedua, di akhir kalimat selalu ditandai dengan sebuah tanda seru. Tanda seru. Nah, kita masuk ke contoh. Coba antum amati percakapan berikut ini. Di sini ada gambar seorang ibu yang sedang menggandeng anak laki-lakinya. Anak laki-lakinya ini bernama Ahmad. Nah, ibunya berkata kepada Ahmad, ucapkanlah salam ketika bertemu guru dan teman-temanmu ya Ahmad. Nah, perhatikan. Ucapkanlah adalah ya, ditandai dengan warna merah di sini. Ucapkanlah salam ketika bertemu guru dan teman-temanmu ya Ahmad. Nah, ada tanda lah sama diakhiri dengan tanda seru. Berarti ini sebuah kalimat perintah. Kalimat perintah dari ibu untuk Ahmad. Kemudian Ahmad menjawab, baik Bu, mengapa kita harus mengucapkan salam kepada guru dan teman-teman? Ahmad bertanya kepada ibunya. Kemudian ibunya menjawab, mengucapkan salam itu menunjukkan sikap rukun. Berangkatlah ke sekolah sekarang Ahmad, biar tidak terlambat. Nah, ada lagi nih. Berangkatlah adalahnya. Berangkatlah ke sekolah sekarang Ahmad. Ada tanda lah dan diakhiri dengan tanda seru di kalimat ini. Kalimat perintah lagi nih. Ahmad disuruh segera berangkat ke sekolah biar tidak terlambat. Kemudian Ahmad membalas lagi. Baik Bu, Assalamualaikum. Ibunya menjawab, Waalaikumsalam. Nah, jadi antum harus tahu ya kalimat perintah. Ingat cirinya ada dua. Ada kata lah, ini seperti inilah, diakhiri tanda seru. Ada kata lah, diakhiri dengan tanda seru. Ya. Imam, tutuplah pintunya. Imam, bukalah bukumu. Zahra, matikanlah lampu. Nah, Syifa, hidupkanlah kipas angin. Nah, adalah tanda seru. Paham ya? Insya Allah paham. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita itu sering melihat sebuah karya seni, nah ya. Ada karya seni yang ditempel di dinding berupa gambar,
lukisan, ada sebuah karya seni yang berupa patung, dan sebagainya. Nah, kemudian kita di sini akan belajar tentang karya seni dua dimensi. Karya seni dua dimensi. Nah, apa itu ya karya seni dua dimensi? Ayo, ada yang tahu apa itu karya seni dua dimensi? Perhatikan ya. Karya seni dua dimensi adalah karya seni yang memiliki dua sisi saja. Hanya memiliki dua sisi saja, yaitu sisi panjang dan sisi lebar. Perhatikan gambarnya nih. Ini adalah sebuah lukisan. Jadi kalau karya seni dua dimensi hanya bisa lihat dari dua sisi saja, yaitu sisi panjang dan sisi lebar. Dan selain itu juga hanya bisa lihat dari depan. Lukisan atau gambar cuma bisa lihat dari depan. Punya panjang dan lebar. Nah, ini namanya lebar. Dia punya lebar ya sayang ya. Ada lebarnya. Kemudian juga ada apa? Ada panjang. Jadi kalau karya seni yang hanya punya lebar sama panjang dan hanya bisa dilihat dari satu sisi, itu disebut karya imajinatif atau karya seni dua dimensi. Contohnya adalah lukisan, gambar, foto, kemudian gambar pahlawan yang ditempel di dinding, dan masih banyak lagi ya. Pokoknya semua gambar atau semua karya yang hanya punya lebar sama panjang dan bisa dilihat dari satu sisi atau sisi depannya saja. Nah, bisa lihat dari depan. Seperti lukisan. Lukisan kan hanya bisa dilihat dari sisi depan, sisi belakang tidak bisa. Kemudian gambar pahlawan yang ditempel di kelas kita ini. Itu cuma bisa lihat dari depan, tidak bisa lihat dari belakang. Ada panjang dan lebarnya. Foto, kaligrafi dinding. Nah, kaligrafi di dinding masjid. Antum pernah lihat karya di dinding-dinding masjid ada sebuah tulisan Arab, kaligrafi. Itu namanya karya imajinatif atau karya seni dua dimensi. Cuma bisa lihat dari depan. Ada panjang, ada lebar. Insyaallah antum paham ya? Nah, coba kita. Antum lihat. Ini ada sebuah gambar. Ayo ditebak. Kira-kira ini gambar apa? Ini gambar apa nih? Apakah ini gambar ikan? Bukan, Bu. Oke, bukan. Apakah ini gambar gajah? Ayo, gambar apa? Coba tebak. Ayo, Syafiq, Fatih, tebak. Zahra, tebak. Naila tebak, ayo Hasna tebak, Gana, Gilang, semuanya ditebak. Gambar apa nih? Coba kita lihat. Nah, ayo gambar apa? Sudah kelihatan ini gambar sebuah mobil. Nah, ada gambar mobil apa kira-kira ini ya? Yang sering antum tonton di TV. Mobil? Coba dengar. Ini gambar mobil payung. Nah, mungkin cuma itu saja contohnya dari Bu hari ini. Semoga antum semua paham dengan apa yang sudah disampaikan. Tetap semangat Ananda Soleh dan Soleha, tetap perhatikan protokol kesehatan dimanapun antum berada. Semoga kita semua selalu terlindungi dari bahaya COVID-19 ini. Tetap semangat ya. Mungkin cuma itu yang bisa disampaikan. Kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.